Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mensimulasikan intervensi pelecehan seksual pada anak. Pelecehan seksual pada anak dapat meninggalkan trauma mendalam, baik secara fisik maupun emosional. Meski demikian, anak yang menjadi korban pelecehan seringkali takut menceritakannya. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda pelecehan seksual pada anak dan cara menyikapinya. Apa itu pelecehan seksual pada anak? Yaitu suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk merangsang seksualnya. Pelecehan seksual pada anak merupakan segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua pada anak-anak di bawah usia 18 tahun. Tak hanya berasal dari pihak luar, pelaku pelecehan seksual bisa saja datang dari orang terdekat, bahkan anggota keluarga sendiri. Pelecehan seksual pada anak dapat terjadi karena anak dibujuk, dipaksa, atau bahkan diancam untuk melakukan sesuatu yang tidak wajar, seperti berciuman, menonton tayangan pornografi, atau berhubungan seksual. Apa saja tanda-tanda anak yang mengalami pelecehan seksual? Tanda-tanda pelecehan seksual pada anak terkadang sulit dikendalikan oleh orang tua. Pasalnya, kebanyakan anak yang menjadi korban pelecehan seksual tidak menyadari atau memahami bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada dirinya merupakan sesuatu yang tidak wajar. Tak hanya itu, kebanyakan korban juga merasa takut mengungkapkan pelecehan seksual yang ia alami, baik karena diancam oleh pelaku atau karena menganggap pelecehan yang terjadi diakibatkan oleh kesalahan dirinya sendiri. Meski demikian, ada beberapa tanda yang bisa ditunjukkan oleh anak saat ia mengalami pelecehan seksual, di antaranya. Yang pertama, sering mimpi buruk hingga susah tidur. Yang kedua, kehilangan konsentrasi dan sulit menerima pelajaran. Yang ketiga, kesulitan mengendalikan emosi. Yang keempat, sangat tertutup atau menarik diri dari lingkungan sekitar. Kemudian, terlihat sedih, cemas, atau takut berlebihan. Muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri. Tak hanya itu, korban juga bisa memberi petunjuk tertentu mengenai pelecehan seksual yang ia alami tanpa mengungkapkan secara langsung. Misalnya, anak mengalami tantrum setiap hendak mengunjungi kerabat yang menjadi pelaku pelecehan seksual. Selain dari perubahan perilaku atau emosi anak, tanda-tanda pelecehan seksual juga dapat diketahui dari keluhan kesehatan yang dialami anak. Waspadai luka atau memar yang terlihat tak wajar pada anak. Terlebih jika disertai dengan beberapa masalah kesehatan lain, seperti susah buang air kecil, nyeri saat berjalan atau duduk, pendarahan dari anus atau kemaluan sehingga gejala-gejala penyakit menular seksual lainnya terlihat. Bagaimana cara menyikapi pelecehan seksual pada anak? Yang pertama, cobalah untuk mengajak anak berbicara. Yang kedua, berikan waktu untuk anak. Yang ketiga, jangan menyela perkataan anak meski Anda merasa marah pada pelaku pelecehan seksual. Yang ketiga, berikan dukungan penuh. Pelecehan seksual adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda mencurigai anak menjadi korban pelecehan seksual, Anda perlu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak terkait, seperti kepolisian atau Komisi Perlindungan Anak, agar dapat diproses secara hukum. Pelecehan seksual pada anak tentu membawa trauma yang sangat mendalam dan bisa membawa sampai anak dewasa. Pastikan Anda selalu mendampingi anak agar ia tetap merasa aman. Anda juga bisa membawa anak berkonsultasi dengan psikolog untuk mendapatkan pendampingan sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan.